Pernah nggak ketemu orang yang ngomongnya terlalu blak-blakan sampai menyakitkan hati? Atau ketemu sama orang yang malah mainnya sindir-sindiran? Atau ada juga nih orang yang nggak berani menyampaikan apa-apa terkait dengan kebutuhannya. Gemes deh. Ada juga nih yang selalu mau menang, tapi ada juga yang ya udahlah ngalah aja. Tipe-tipe orang seperti ini sebenarnya tergambar loh dalam 4 gaya komunikasi. Kali ini mari kita perbincangkan 4 gaya komunikasi. Halo, saya Lianita Putri. Selamat datang di Persona, perbincangan soal manusia. Ternyata tanpa kita sadari, komunikasi biasanya berbicara tentang win or lose, menang atau kalah, karena terkait dengan menyampaikan kebutuhan. Nah sekarang, siapa yang menang dan siapa yang kalah biasanya akan terkait dengan gaya-gaya komunikasi. Mari kita lihat apa saja ya gaya komunikasi yang ada. Gaya komunikasi pasif adalah gaya komunikasi di mana individu seringkali menghindari mengungkapkan pendapat atau perasaannya, hak-haknya, bahkan kebutuhannya. Gaya ini identik dengan you win, I lose. Makanya sering disimbolkan sebagai keset. Akibatnya individu yang pasif tidak merespon secara terang-terangan terkait dengan situasi yang menyakitkan atau memicu kemarahannya. Sebaliknya, mereka membiarkan keluhan dan kekesalannya meningkat tanpa mereka sadari. Gaya komunikasi agresif adalah gaya komunikasi di mana individu mengungkapkan perasaan dan pendapatnya serta mengakomodir kebutuhannya dengan cara melanggar hak orang lain. Jadi, komunikator yang agresif bisa saja melakukan kekerasan secara verbal dan atau fisik. Makanya gaya ini identik dengan I win, you lose. Gaya komunikasi ini seringkali mendominasi orang lain dan tidak mau mendengarkan dengan baik. Ih, ngeselin ya. Gaya komunikasi pasif-agresif adalah gaya komunikasi di mana individu pasif di permukaan namun sebenarnya melampiaskan kemarahan dengan cara yang halus, tidak langsung ataupun di belakang layar. Orang yang mengembangkan gaya komunikasi seperti ini biasanya mereka merasa tidak berdaya, terjebak, dan kesal. Dengan kata lain, mereka tidak mampu menghadapi objek kebenciannya secara langsung. Sebaliknya, mereka mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang halus meremehkan objek kebencian mereka. I lose, you lose. Nah, gaya komunikasi yang terakhir ini nih adalah gaya di mana individu dapat menyatakan pendapat dan perasaannya dengan jelas serta dengan tegas membela hak dan kebutuhannya tanpa menyakiti atau melanggar hak orang lain. I win, you win. Orang-orang ini menghargai diri mereka sendiri dan kebutuhan mereka. Mereka dapat menyatakan kebutuhan dan keinginannya dengan jelas, tepat, dan penuh hormat. Orang dengan gaya komunikasi seperti ini akan mudah terhubung dengan orang lain dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang dewasa. Jadi, ketika kita berkomunikasi, pastikan kamu bisa mengutarakan apa kebutuhanmu secara asertif tanpa menyerang lawan bicaramu. Kalau belum terbiasa, nggak apa-apa kok, pelan-pelan belajar ya. Nah, kira-kira kamu paling kesel ketika berkomunikasi dengan tipe yang mana nih? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.